Ya, masih di acara After Hours with Helmi Yahya dan tamu saya Wali Kota Bogor, Kang Dr. Bima Arya Sugiarto. Kang, kalau harus milih jadi politisi atau polisi sih? Politisi. 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 Kenapa? Bapak kan polisi kan? Iya, justru karena melihat betapa beratnya perjuangan Bapak waktu itu, Ya. kayaknya berat jadi polisi ya. Oke. Ya, karena Bapak itu polisi yang lurus ya, betul lurus. Kemudian Bapak juga polisi yang sangat dedicated, betul-betul dari bawah. Saya menyaksikan dulu kan tinggal di asrama dan lain-lain gitu. Jadi wah luar biasa, tantangannya berat waktu itu. Kita punya video ya tentang Bapak. Jangan Anda mengupload ya, di posting. Saya nggak tahu. Iya. Kita lihat dia ada naikkan videonya kayak apa sih? Kita bandingin lebih ganteng mana, Kang Bima. Kesatuan Reserse Kota Besar Bandung yang baru. Wih. Dengan saudara-saudara anggota Satuan Reserse Kota Besar Bandung di satu pihak. Dan situasi kejahatan di Kota Bandung ini di lain pihak. Saya harap perkenalan kita dapat berkembang menjadi kerjasama yang baik. Sementara ini, saya meminta perhatian khusus dari saudara-saudara atas tantangan nyata yang kita hadapi sekarang ini. Coba perhatikan grafik ini. Dari sejak Mei, Juni, sampai dengan September, dan Oktober sekarang ini, angka kejahatan menaik. Sekarang kita melototin. Dari catatan kita, 45% dari pelakunya adalah residivis. Sebagian besar adalah pendatang dari luar kota Bandung. Wah, almarhum Tony Sugiarto gitu ya. Tony Sugiarto. Pangkat terakhir apa? Brigadir Jenderal Polisi. Brigjen. Brigjen. Pernah jadi Kapolda. Pernah jadi Kapolda di Kalimantan Timur, terakhir anggota DPR RI di fraksi ABRI. Tapi pernah main film. Ya itu, jadi waktu itu Bapak jadi Kasat Serse di Bandung, nangkep penjahat namanya Mat Peci. Yang kemudian jadi film. Yang kemudian difilmkan memerankan diri sendiri. Ganteng ya. Gantengan Bapak ya. Banyak yang bilang gitu. Banyak bilang gitu. Lebih laki katanya. Lebih laki. Tapi anaknya lebih jago ngomong ya. Waduh. Makasih ya. Makasih. Oke. Pantes anaknya keren begini ya. Jadi Bapak berapa film akhirnya main? Hanya satu, karena Bapak waktu itu cerita. Saya ingat banget waktu saya kecil tuh, waktu syuting tuh diajak. Terus katanya, wah Bapak diajakin syuting lagi nih. Terus gimana Pak, ambil nggak Pak? Wah kalau diambil nanti kelar nggak jadi polisi. Gitu. Saya ingat jadi ada salah satu tokoh polisi baru-baru ini Brimob yang kemudian keluar dari polisi gara-gara banyak syuting dan lain-lain. Gitu. Kalau Bapak waktu itu nggak mau? Bribtu Norman. Ya. Kalau Bapak waktu itu fokus di polisi. Dan berakhir anggota DPR. Anggota DPR RI, ya. Jadi ada politik juga akhirnya ya? Oh iya, saya dari SD tuh udah diajarin Bapak politik. Buku pertama saya dikasih sama Bapak itu Mahabharata Bharatayuda. Oh itu politik. Wah politik banget. Zaman perwayangan tuh. Iya, filosofinya dahsyat itu. Dan Dr. Bima itu pembaca buku yang luar biasa ya? Ya itu. Tiap kali kunjungan ke luar negeri saya dengar beli buku. Saya pasti beli buku. Saya pasti cari second hand bookshops. Saya ada bookshop, ya, lebih murah. Lebih murah dan ada buku-buku langka di situ. Yang kadang-kadang yang di toko buku baru ada, ya. Tidak ada. Ya, ini ada Kang, ada berapa pertanyaan nih ya. Apa cita-cita Kang Bima saat kecil? Waktu kecil sebetulnya pengennya jadi diplomat Mas Helmi. Karena sempat ngeliat lah, ada om yang kerjanya jadi diplomat itu kayak keren banget gitu. Makanya masuk jurusan hubungan internasional. Unpar ya? Unpar, ya. Tapi kemudian saya baru bahwa kalau jadi diplomat itu nggak bisa sembarangan ngomong. Ya kalau jadi diplomat itu harus dibungkus, kemudian nggak bisa belak-belakan gitu kan. Wah saya bilang nggak asik nih gitu kan. Tapi Anda jago banget ngomongnya. Anda kan seorang orator yang baik sekali. Ya kemudian saya jadi politisi. Ya tapi ketika memutuskan jadi pengamat antara lain karena ya sebagai ilmuwan, sebagai saintis kita bebas bicara apa aja. Asal ada data. Nah jadi saya switch tuh, memutuskan nggak masuk Deplu, tapi kita jadi dosen dan kemudian jadi pengamat, jadi peneliti, bisa ngomong apa aja. Bisa ngomong aja. Dan saya tahu beliau ini suka nonton pidato-pidato tokoh-tokoh terkenal terutama presiden-presiden Amerika. Kang, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, mungkin dari rakyat Anda ini. Ya,
Pak, di Bogor kan sekarang sedang berlaku nih dari area di Prayoga, jam malam. Memang kalau siang coronanya tidur, Pak. Saran saya normal saja sampai 21.00, tapi dengan syarat tidak boleh makan di tempat. Sebetulnya nggak begitu juga ya. Ini banyak banget yang nanya gitu ya. Oke. Karena gini, kalau siang itu kan sulit kita membatasi aktivitas. Oke. Tapi kalau di atas jam 9 malam sangat mungkin. Dan yang nggak boleh itu adalah berkerumun, nongkrong gitu. Nanti dululah. Ini situasinya lagi nggak aman. Ya. Jadi jangan dulu ngopi-ngopi, jangan dulu nongkrong-nongkrong gitu ya. Kita bubarin. Jadi bukan jam malam sebetulnya, pembatasan aktivitas. Tapi sekarang bisa dine in sampai jam 8. Bisa dine in sampai jam 8? Boleh sampai jam 8. Ya. Nah, dari jam 8 sampai jam 9 itu layan antar, delivery atau take away. Oke, terus ini ada juga dari Made nih, Pak Wali. Pedagang tetap nggak pakai masker kayaknya. Susah deh kalau nggak ada penjagaan. Ya itu, kita bentuk tim elang. Isinya KNPI, teman-teman HIPMI, dan teman-teman Karang Taruna disupervisi sama Pol PP, TNI, dan Polri. Kerjanya muter terus. Ini sehari beberapa kali shift datang ke tempat-tempat restoran itu. Untuk ngingetin. Untuk ingetin. Dendanya kalau nggak pakai masker dari 50.000 sampai 200.000. Tapi ada juga yang nawar, jadi kalau nggak mampu untuk bayar, mereka boleh kerja. Kerja apa? Ya, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Pelayanan sosial. Tarik rumput, pelayanan sosial, kerja sosial. Itu kalau di luar negeri biasa itu ya? Iya. Kalau di Donald Bebek ngupas kentang. Kupas kita. Kang, tadi kita balik ya. Betul ya, ada pengagum dari sering melihat pidato-pidato beberapa tokoh termasuk Presiden Amerika. Jadi kelas 1 SD itu ya bacaan saya biografi-biografi tokoh-tokoh top ya. Bapak selalu belikan itu. Kemudian mulai SMP, SMA saya senang banget nonton video dokumenter, video-video film-film politik ya. Semuanya saya lihat ya. Cara mereka pidato, Martin Luther King, Malcolm X. I have a dream. I have a dream. Oke. When people are not be judged by the color of their skin. Nah itu. Kemudian Malcolm X, orasinya. Ya. Oh ya? Kemudian waktu saya sekolah di Australia. Toko pembaruan semua dong ya? Iya. Oke. Waktu saya di Australia, saya berhasil menemukan koleksi video orasinya Bung Karno. Yang di Indonesia nggak ada. Dan Anda juga pengagum Bung Karno? Oh iya. Itu saya pelajari semua pidato-pidatonya, saya tonton semua. Very inspirational. What do you get from Ronald Reagan dan Obama? Obama. Nah, Obama itu ketika pertama kali terjun politik, dia nggak bisa pidato. Orasinya nggak oke. Yang buat konten pidatonya itu anak muda bahkan. Oke. Tapi seiring berjalan waktu, ya akhirnya Obama menjadi orator yang canggih. Nah disitulah saya bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya, bahwa kemampuan orasi itu bisa dibangun. Bisa dilatih. Bahkan karisma atau aura itu juga bisa dibentuk. Bisa dibangun. Saya yakin itu. Ya. Dengan latihan gitu. Dengan latihan, dengan terjun ke lapangan dan lain-lain. Ya. Jadi nggak ada orang baru lahir langsung bisa ngomong, nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya adalah dididik, ya dilatih. Iya. Kang Bima menyaksikan bagaimana Obama waktu pidato di UI pulang kampung nih. Oh iya, iya. Ya, jadi ya waktu Obama datang ke Jakarta, ada acara itu kita juga lihat langsung ya. Ya. Dengan kata-kata yang sangat indah, sangat puitis dan langsung masuk ke hati. Itu luar biasa. Dan dia menjadi seperti audiensnya ya. Iya, iya. Pidato siapa lagi? Saya punya buku Obama ya, Speak Like Obama, kira-kira begitu. Ada bukunya. Ya. Siapa lagi idola Anda untuk pidato dan public speaking? Ronald Reagan? Ronald Reagan enggak terlalu ya, biasa. Hillary Hillary Clinton oke. Ya. Trump? Sebetulnya di no comment. Tapi sebetulnya di Indonesia itu banyak ya. Kalau kita lihat dokumentasi BPUPKI dulu, risalah menjelang proklamasi kemerdekaan, merumuskan undang-undang, itu tokoh-tokoh founding fathers kita itu saling debat sama satu sama lain. Ya. Dan keren ya? Keren itu, Natsir, Aidit dan lain-lain itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan sayang sekali sangat sedikit dokumentasinya, sangat sedikit film-film yang menceritakan tentang itu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Kita butuhkan itu anak-anak sekarang. Ya. Makanya saya nggak setuju tuh ketika ada wacana sejarah katanya pelajarannya dijadikan opsi. Nggak boleh lah. Wajib. Kita ya harus wajib. Dan nggak hanya dari buku. Sejarah itu harus kita hidupkan dengan cara menarik. Lewat film, lewat video, macam-macam. Lewat museum yang keren dan lain-lain. Kang, selama wali kota, momen apa yang paling berkesan dan momen apa Anda di the lowest point? Banyak sebetulnya ya. Lowest point dulu deh. Ya saya kira
6 bulan terakhir ini lowest point-nya ya. Jadi bagaimana situasi uncertain tentang COVID ini betul cobaan berat ya. Kemudian saya pernah menghadapi demo ribuan orang ya, terkait dengan agama, itu juga nggak mudah. Satu kota Bogor pernah nyaris lumpuh karena ada demo ini. Ya, bagaimana saya meyakinkan mereka supaya bisa menerima apa yang Pemkot lakukan, itu juga nggak mudah gitu. Pernah juga ada satu waktu lagi zaman begal di mana-mana, setiap hari laporan, kita turun ke bawah dan sebagainya. Jadi makanya kalau orang mau jadi kepala daerah, saya selalu bilang ya, kamu jangan lihat nguing-nguingnya, VVIP-nya, gitu kan, patrolinya, tapi tanggung jawabnya itu berat. Ya. Kita harus buat keputusan yang cepat, tepat, dan tidak boleh salah. Dan tidak boleh salah. Oke Kang, saya nggak tahu kenapa saya melenguh. Kita break dulu, ini kayaknya enak banget nih. Ini apa nih Mas Emil nih? Mungkin bisa goreng kalau dari smell-nya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.